أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu, untuk kembali bersama-sama belajar, untuk kembali bersama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, kembali dipertemukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hendaknya selalu senantiasa kita syukuri, karena nikmat bisa menuntut ilmu adalah nikmat yang besar yang tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala beri. Ya, tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yakni kajian as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup
sang Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan dan telah kita dengarkan bersama bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan wahyu. Demikian pula tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mudaththir yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun dan memberikan peringatan. Apa kata Allah? Qum fa'anzir. Sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Maka setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tersebut, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan, yakni menyebarkan Islam, mulai berdakwah. Ya, mulai berdakwah. Akan tetapi dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dakwah yang terang-terangan. Karena ketika itu Islam baru saja muncul. Islam belum memiliki pengikut dan tentu kekuatannya juga masih lemah, sehingga tidak memungkinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami salah satu fase antara 3 tahun sampai 4 tahun. Beliau melakukan fase dakwah, tapi bukan dakwah yang terang-terangan, yaitu dakwah as-sirriyah, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan oleh Nabi SAW setelah mendapatkan perintah dari Allah, surat Al-Mudaththir. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW selama 3 sampai 4 tahun. Karena dalam masalah ini ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kemudian beliau SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang terdekat, kepada keluarganya, ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabat dekatnya, dan juga kepada mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat beliau, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan mereka dan mereka pun mengetahui siapa Rasulullah. Oleh karena itu, dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, maka muncullah orang-orang yang mereka mau menerima agama Islam. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan, ada 5 orang yang mereka mau menerima Islam sebagai agama mereka. Mereka menerima dengan lapang dada dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara jamaah yang bisa menyebutkan siapa ke-5 orang tersebut? Tapi yang kemarin sudah menerima hadiah tidak boleh mengacungkan tangan, ya, biar gantian. Oke, Pak Karno. Yang pertama Khadijah, kedua
Sinten? Warok napa Waraqah, Pak? Waraqah bin Naufal. Yang ketiga, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima? Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhum. Ya, kelima orang inilah yang kemudian menerima dakwah Rasulullah. Ada Khadijah, ya, istri beliau. Kemudian ada Waraqah bin Naufal, ya, seseorang yang masih memegang agama Islam dengan baik ketika itu, ya, di zaman Zahiliyah. Dan beliau pun kemudian menerima agama dan ajakan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kemarin sudah sedikit kita ceritakan tentang bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW langsung beliau benarkan. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang aku berikan atau aku paparkan Islam kepadanya kecuali pasti dalam hatinya ada keraguan. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau diminta oleh Rasulullah untuk masuk Islam, tanpa ragu, tanpa bertanya-tanya lagi, beliau langsung menerima. Itulah Abu Bakar. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhum. Monggo Pak Karno, ada hadiah. Niki pilih nggih, bukan suruh dua ya, pilih antara Al-Qur'an atau 10 hak dalam Islam. Nggih. Tapi namung setunggal, Pak. Namung setunggal ya masalahnya. Ya, makanya untuk yang itu bisa lain kali insyaallah. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Barakallahu fiik. Nggih. Jadi itu 5 orang yang mereka mau menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya selain 5 orang tersebut masih ada lagi 5 orang yang mereka juga menerima agama Islam ini, dan mereka dari kalangan para pemuda. Ya, dari kalangan para pemuda. Walaupun masuk Islamnya itu melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka beliau pun kemudian bertindak sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berdakwah. Dan dakwah Abu Bakar As-Siddiq itu juga dilakukan kepada orang-orang terdekat beliau, dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya, ya. Didakwahkan dan juga secara tersembunyi, ya. Tidak terang-terangan, karena memang ketika itu belum memungkinkan bagi Islam untuk disebarkan secara terang-terangan, karena masih sangat lemah sekali dan musuh-musuh Islam begitu banyak. Pasukan kaum muslimin juga mungkin belum ada, baru beberapa orang yang masuk Islam. Maka Abu Bakar pun kemudian memulai dakwah beliau juga sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dengan dakwah yang begitu baik yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka muncullah dari kalangan para pemuda yang mereka masuk ke dalam agama Islam. Di antara mereka adalah yang pertama ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada Utsman bin Affan. Yang kedua, ya, dan Utsman bin Affan ini nanti akan menjadi khalifah yang ke-3. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Yang kedua, beliau adalah Zubair bin Awwam
Zubair bin Awwam radhiyallahu taala an. Zubair bin Awwam ini masih ada hubungan keluarga dengan istri Rasulullah yang bernama Khadijah. Masih ingat Khadijah bintu siapa? Khadijah bintu lali Pak. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Khadijah anaknya Khuwailid. Apa hubungannya dengan Zubair? Zubair namanya adalah Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Iya. Berarti hubungannya apa, Pak? Keponakan ya. Jadi Zubair ini adalah anak dari saudaranya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan Zubair ini juga nanti adalah seorang pemuda yang sangat pandai dalam hal memanah. Ya, bahasa Arabnya adalah qannas, sniper. Ya, tukang tembaknya zaman dulu itu snipernya adalah bukan. Zubair bin Awam bukan. Ya, bukan. Nanti ada satu lagi. Ya. Zubair bin Awam ini masih ada saudara dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq ada Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang keempat ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini yang tadi saya maksud. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Snipernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dengan tembak. Ya, dengan panah. Dan kisah dia secara singkat sudah pernah saya sampaikan. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, ya, beliau memiliki tugas ya untuk melindungi Rasulullah dengan panahnya. Ya. Jadi setiap musuh yang datang dipanah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang memberikan panahnya ini adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah yang ambilkan panahnya, dikasihkan Sa'ad, ya dipanah sama Sa'ad. Tidak ada yang meleset, kena terus. Tapi suatu saat Nabi ketika memberikan panah itu, ujungnya yang lancip itu tidak ada. Ya. Jadi panahnya adalah panah ompong. Ya, seharusnya panah itu kan ujungnya lancip untuk mengenai musuh, tapi ini nggak ada. Maka kemudian Sa'ad menoleh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah panah yang tidak ada ujungnya, tidak ada yang runcing." Maka kemudian kata Rasulullah, "Wahai Sa'ad, panah." Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keyakinan yang penuh atas perintah Rasulullah, maka kemudian Sa'ad memanah seseorang yang dia sudah banyak menggulingkan dan menumbangkan kaum muslimin ketika itu. Kuat dia. Tapi kemudian dipanah sama Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panah ompongnya tersebut. Dan mengenai sang pendekar tadi langsung jatuh dan mati. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas terheran, dan ketika melihat Rasulullah, ternyata Rasulullah juga tersenyum, tertawa. Ya, karena melihat apa? Yang ompong tersebut, panah yang ompong bisa mengenai seseorang yang sangat kekar, yang mengalahkan beberapa kaum muslimin. Ya, panah ompong, qannas, ya sniper. Ahli panahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang terakhir yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala an. Jadi ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Talha bin Ubaidillah. Inilah orang-orang yang kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam melalui perantara dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa dakwah Abu Bakar As-Siddiq begitu mudah diterima oleh para pemuda. Mereka menyebutkan beberapa alasan
kenapa dakwahnya Abu Bakar itu juga mudah diterima. Di antara alasannya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia. Jadi ketika beliau berdakwah pun juga melalui akhlaknya, sehingga seseorang yang berbicara dengan Abu Bakar itu seakan-akan bukan orang yang digurui, enak diajak bicara. Dan inilah akhlak daripada ya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pemuda juga demikian, dengan orang tua juga hormat. Demikian pula di antara alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq dakwahnya mudah diterima adalah karena beliau berdakwah dengan perdagangannya. Ya, jadi sambil berdagang sambil berdakwah. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau adalah saudagar kaya, ya, sukses, maka kemudian dengan cara berdagangnya beliau, maka kemudian orang-orang pun simpati untuk masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah sering kita sampaikan bahwa berdakwah itu tidak harus naik di atas mimbar. Berdakwah itu tidak harus duduk ya di kursi ataupun di depan meja untuk memberikan kajian, tidak harus. Tapi makna dakwah itu luas. Bahkan dengan kita berdagang, dengan profesi kita pun kita bisa berdakwah. Kita berdagang itu juga bisa berdakwah. Walaupun mungkin tidak banyak diberikan, cuma sedikit, tapi itu bagian dari dakwah. Dengan kita melayani para pembeli ya, dengan baik, kita juga amanah. Kalau sebagai pekerja misalnya, kita juga jujur sebagai pembeli ya, ataupun sebagai penjual, maka ini semuanya adalah bagian dakwah. Bahkan dengan perilaku kita pun itu juga bagian dari dakwah. Betapa banyak orang yang dahulu membenci Nabi SAW, akan tetapi setelah melihat bagaimana sikap dan juga perilaku yang ditunjukkan Rasulullah, akhirnya mereka pun masuk Islam. Maka sekali lagi, berdakwah itu tidak harus dengan ceramah, akan tetapi dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan perilaku kita, dengan profesi kita, kita bisa berdakwah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa dakwah Abu Bakar As-Siddiq itu mudah diterima? Karena beliau adalah orang yang cerdas dan beliau juga berilmu. Dan ini yang penting. Karena orang yang berdakwah memang harus memiliki ilmunya. Maka ilmu yang kita dapatkan, walaupun mungkin hanya sedikit, maka sampaikan kepada orang lain sebisa yang kita mampu. Bagaimana seseorang bisa memberikan kepada orang lain sedangkan dia tidak punya? Ya. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apapun, maka dia tidak bisa memberi. Maka kalau orang ingin berdakwah, maka hendaknya dia juga memiliki ilmunya. Ya, jadi apa yang disampaikan itu berdasarkan ilmu, bukan semata-mata pendapat dia sendiri. Maka di antara tujuan kita belajar di sini adalah untuk menerima ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Kemudian sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, dari orang-orang yang masuk Islam tadi, sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Ya, mereka adalah para pemuda. Jadi yang masuk lewat Rasulullah, 5 orang yang kemarin kita sampaikan, kemudian yang masuk melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah para pemuda. Ya, mereka adalah para pemuda. Dan para ulama berselisih pendapat umur berapa seseorang itu dikatakan muda. Ada yang mengatakan bahwa umur 40 tahun itu masih muda. Ya, 40 tahun masih muda. Ada yang umurnya 40 tahun?
Pak Karno pinten Pak Karno? 65, Masya Allah. Melebihi Nabi 2 tahun jenengan. 40 tahun masih muda. Ya. Jadi kalau masih umurnya 38, ya, apalagi masih 30, bahkan mungkin belum genap, ya, itu masih muda. Apalagi umurnya masih belasan, ya, itu masih sangat apa? Sangat muda sekali. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa umur penghuni surga itu umurnya muda-muda semua. Muda-muda semua. Oleh karena itu ketika ada seorang nenek datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga?" Apa kata Rasulullah? Tidak. Ya. Ya, apa? Tidak. Kemudian sambil menangis nenek ini kemudian pergi. Kemudian dipanggil sama Nabi SAW sambil bercanda, kemudian mengatakan bahwa di surga nanti tidak ada yang tuwek. Ya, jadi yang tuwek-tuwek itu tidak ada yang di surga. Semuanya akan dikembalikan muda. Antum tahu berapa umur penghuni surga? Antara 30 sampai 33 tahun. Ya, itu umur penghuni surga. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Penduduk surga nanti akan masuk ke dalam surga, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Itu jurdan wa murdan. Dalam keadaan jurdun. Jurdun itu jamak dari ajrad, yaitu orang yang tidak memiliki bulu di badannya, ya, atau ada tapi nggak kelihatan gitu ya, masih memang masih muda, ya. Kalau udah tua biasanya ya sudah kelihatan di tangannya itu, ya, banyak bulu-bulunya. Kemudian wa murdan, murd itu juga jamak dari amrod. Amrod adalah seseorang yang tidak memiliki bulu di dagunya, ya, jadi tidak ada bulunya. Maka orang yang masuk ke dalam surga itu dalam keadaan demikian, tidak memiliki bulu di tubuhnya, juga tidak memiliki bulu di dagunya, ya. Mukahalin, mereka dalam keadaan bercela, ya, dalam keadaan bercela. Abna'a salasin, Rasulullah mengatakan umur mereka itu 30 tahun. Umur mereka 30 tahun, au salasin wa salasina sanatan, atau 33 tahun. Jadi umur mereka adalah 30 sampai 33 tahun. Itu penghuni apa? Penghuni surga. Oleh karena itu orang yang meninggal pada usia 90 tahun, maka ketika dia masuk surga jadi 33 tahun. Ya, berubah. Yang umurnya kecil pun demikian, ya. Maka umur mereka adalah para pemuda dan juga pemudi, nanti penduduk surga. Jadi yang tadinya, ya, kulitnya mungkin sudah, ya, reot gitu, ya, nanti di surga kembali kenceng, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Ngomong sama istrinya, wah istriku kamu sudah, ya, kulitnya sudah kayak gini, kan sudah tua gitu ya. Gimana nanti di surga? Jangan khawatir. Nanti kalau memang kedua-duanya masuk surga, maka mereka akan bertemu di surga dalam keadaan kulitnya kencang, ya. Jadi enak dipandang, lebih enak daripada memandang dia di dunia. Apakah selama rentang itu mereka juga menambah umurnya? Kan tadi masuknya antara 30 sampai 33 tahun. Apakah akan nambah umurnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi SAW mengatakan la yafna shibabuhum. Ya, masa muda mereka tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang. Seakan-akan ya memang umur mereka segitu sampai seterusnya, ya, nggak akan bertambah. Walaupun bisa jadi umurnya bertambah kemudian, tapi masa mudanya masih tetap bisa jadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena tidak ada nas yang begitu jelas dalam masalah ini, maka Nabi SAW hanya mengatakan la yafna shibabuhum, masa muda mereka itu tidak akan pernah hilang.
Ya, jadi tidak usah khawatir. Makanya antum kalau di surga punya istri 99 masih jos. Ya. Masih sip. Ya, sekarang satu aja udah ya kelempekan ya. Tapi kalau 99 di surga masih luar biasa ya. Enggak ada masalah. Ya, ini umur muda. Ya. Dan ulama berselisih tentang masalah tersebut. Lalu berapa umur mereka? Dari yang masuk Islam selain Khadijah, yang paling tua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umur beliau 38 tahun. Ya. Umur beliau 38 tahun. Ya, karena beliau selisih 2 tahun dengan Nabi SAW, lebih muda. Ya. Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dibandingkan dengan Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau berumur 40 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq umurnya 38 tahun. Kemudian Utsman bin Affan umurnya sekitar 34 tahun. Ya, Utsman ketika masuk Islam umurnya 34 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib umurnya ini yang paling muda, yaitu 10 tahun. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah umurnya 20 tahun. Kemudian Zubair bin Awam 15 tahun. Ya, 15 tahun. Abdurrahman bin Auf itu 30 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas 14 tahun. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu 14 tahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah itu umurnya 15 tahun. Jadi mereka adalah para pemuda. Abu Bakar 38, Utsman 34, Ali 10 tahun, Zaid bin Harithah 20 tahun, Zubair bin Awam 15 tahun, Abdurrahman bin Auf 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 14 tahun, dan Talha bin Ubaidillah itu 15 tahun. Jadi mereka masih sangat muda. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lima orang yang tadi masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq itu juga bukan orang yang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Karena mereka adalah orang yang dinaskan oleh Rasulullah, dipastikan oleh Rasulullah termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Dan kita wajib menyatakan mereka masuk surga sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan hal tersebut. Jadi 5 orang yang tadi masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Dipastikan, ya, tidak mungkin tidak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar masuk ke dalam surga, pasti. Wa Umaru fil jannah, Umar pasti masuk surga. Wa Utsmanu fil jannah, Utsman pasti masuk surga. Wa Aliyun fil jannah, Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. 4 khalifah itu pasti masuk surga. Wa Talha fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah itu juga pasti masuk ke dalam surga. Wa Zubairu fil jannah, Zubair bin Awam itu juga pasti masuk surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf pasti masuk ke dalam surga. Wa Sa'dun fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga pasti masuk surga. Wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id itu juga masuk dalam surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu juga pasti masuk surga. Di 10 sahabat
yang sudah dinyatakan masuk surga oleh Nabi SAW, dan 5 diantaranya adalah yang masuk Islam melalui jalan dan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sungguh Abu Bakar As-Siddiq memiliki pahala yang luar biasa banyaknya, selain pahala dia sendiri, karena apa yang dilakukan oleh 5 orang tadi. Ya, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Amalan dan pahala mereka itu juga mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya yang dia menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang didapatkan Abdurrahman bin Auf juga mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan, seorang yang luar biasa dalam hal beramal, khalifah yang ketiga, maka apa yang dilakukan dari ibadah dan amal yang didapatkan oleh Utsman bin Affan juga mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka sungguh apabila ada seseorang atau kelompok yang kemudian menghina, mencaci maki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, maka orang tersebut bukanlah orang yang baik. Karena ada sebagian orang, kelompok, mereka adalah kelompok Syiah yang selalu senantiasa menghujat Abu Bakar, demikian pula menghujat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Keduanya dikafirkan. Ya. Bahkan mereka mengatakan musuh kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, baru iblis. Ya. Itu orang-orang Syiah. Musuh kami adalah Abu Bakar, Umar, kemudian siapa? Iblis. Biasanya kalau musuh itu disebutkan nomor 1 itu gembongnya. Ya. Bayangkan iblis urutan ketiga, musuhnya Syiah. Itu apa? Iblis nomor 3. Pertama Abu Bakar, naudzubillah. Kata mereka itu musuh kami. Kemudian Umar. Bahkan mereka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu berada di neraka. Dan keduanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih, melebihi pedihnya yang dirasakan oleh iblis. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan daripada orang-orang Syiah, saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar, sampai mereka mengatakan demikian, Abu Bakar dan Umar itu sudah masuk ke neraka, dan adab yang akan mereka timpa nanti itu lebih dahsyat, lebih pedih dibandingkan yang ditimpa oleh iblis. Bayangkan, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka bukan orang-orang yang tidak pantas, bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Hendaknya dijauhi karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka kita sangat memuliakan Abu Bakar As-Siddiq, sangat memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bahkan kata Nabi SAW, hendaknya kalian beriktida, mencontoh keduanya setelah aku wafat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hendaknya kita mencontoh mereka. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa faedah sebenarnya yang dapat kita ambil dari penjelasan para ulama, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar memilih para pemuda untuk didakwahi? Ya, demikian pula apa faedah adanya dakwah sirriyah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi. Ya, ada hikmahnya. Akan tetapi karena waktu yang tidak mencukupi, insyaallah faedah tersebut akan kita sampaikan di grup WA, akan kita share insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.